Alhamdulillah kami diberi kesempatan artinya untuk memaparkan seluruh kebutuhan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Dalam hal ini saya selaku kepala daerah mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Yang mana kita ketahui bahwasanya dari postur PBD yang ada di Oku Timur, tanpa ada bantuan dari pihak provinsi dan pusat, pasti akselerasi pembangunan yang ada akan sangat lambat. Tentu dengan sentuhan-sentuhan bantuan tersebut sangat bermanfaat dan kami sangat menunggunya seperti itu. Contoh infrastruktur yang diajukan Pak, misal seperti apa aja Pak? Prioritasnya Pak? Prioritas kalau di tahun 2022 itu tentang perbaikan ekonomi ya, perbaikan ekonomi secara nasional. Dan kita ketahui setiap statement visi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi Oku Timur tentu sama saja dengan samina wa ta'na, artinya menurut apa yang diperintahkan dan memang hampir di seluruh lini yang ada sesuai dengan peningkatan dari kemiskinan dengan pembagian DAU yang tidak malah menurun, ini akan membuat kami kesulitan. Artinya di bidang ekonomi seperti mandiri pangan yang di launching oleh Bapak Gubernur, kami menyambutnya dengan merdeka pangannya seperti itu. Termasuk jalan menuju infrastruktur, optimalisasi lahannya, bagaimana sarprodina, sarana dan prasarana produksi dari pertanian, karena memang marwah Oku Timur di bidang pertanian lah yang paling besar intisarinya. Perkebunan dan perikanan itu juga mendukung, tapi intinya ada di pertanian. Meningkatkan pertanian, hal apa yang akan dilakukan Pak untuk meningkatkannya? Alhamdulillah Oku Timur berkat bimbingan dari Provinsi Sumatera Selatan itu mendapatkan program food estate. Food estate itu salah satu penunjang pangan nasional ya. Dari 5 kabupaten yang dilaunching di Ogan Ilir kemarin, Oku Timur tetap menjadi food estate-nya, yaitu di 15.000 hektar, dan satu lagi Kabupaten Banyuasin. Yang lainnya dikarenakan anggaran juga harus dibatalkan seperti itu. Dan yang satu lagi yang paling utama yaitu tentang masalah kampung paten. Oku Timur masuk ke dalam 6 kabupaten dari seluruh Indonesia, dari seluruh kabupaten. Salah satu program kementerian yang harus kita dukung bersama, artinya selain food estate, kampung paten tersebut memiliki program dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Kalau kita tidak menyambut atau mengiringi program tersebut, otomatis akselerasi dari pusat pun akan kesulitan. Dan yang terjadi di Oku Timur mungkin ya ini nanti masalah anggaran. Kami sebagai daerah penghasil pangan tentunya dari sebagaimana kita ketahui dalam bagi hasil minyak dan gasnya itu sangat minim sekali. Jadi kami mohon dengan sangat hari ini agar dapat dibantu sebesar-besarnya oleh pihak provinsi. Untuk sektor pariwisatanya? Untuk sektor pariwisata secara alam Oku Timur tidak bisa, artinya memanggil pariwisata datang ke tempat kami. Tapi kami memiliki aset yang juga milik nasional. Jadi kalau pas mereka beracara seperti halnya kemarin ada latihan tempur TNI dan USA ya. Nah itu semua yang kedatangan dari luar negeri kan terhambat semua, termasuk di Bali kemarin kan. Nah dan Oku Timur alhamdulillah dengan begitu, dengan kita buat latihan bersama seperti itu, banyak masyarakat asing yang masuk ke Kabupaten Oku Timur. Dan untuk eksplorasi lahan-lahan pariwisata lainnya itu belum bisa kita buka secara utuh dikarenakan masih masuk ke dalam bagian hutan lindung seperti itu. Nah, kedepannya nanti Oku Timur akan mengadakan suatu event nasional juga seperti adventure trail, seperti
kejuaraan nasional yang berada di Oku Timur itu mudah-mudahan akan memanggil para pariwisatawan yang dapat masuk ke Kabupaten Oku Timur. Oke, Pak, terkait infrastruktur Pak, kabarnya kan Oku Timur mengajukan flyover untuk di perlintasan kereta api. Itu di daerah mana dan kenapa Pak mengajukan itu? Martapura adalah kota Kabupaten Oku Timur. Martapura terbelah 4 bagian dikarenakan dimasuki lintasan kereta. Yang pertama di Sungai Tuha, Kota Baru, terus itu di Tanjung Kemala, dan satu lagi di Kota Baru Barat. 3 masuk jalan nasional. Dan alhamdulillah sepertinya kami akan mendapatkan 1 terlebih dahulu. Nggak tahu titiknya nanti ditentukan oleh pihak kementerian. Dan ini tadi saya juga mengajukan lagi kalau bisa yang masuk ke jalan kabupaten di Kota Baru Barat, seperti itu. Berarti yang satu itu sudah pasti dari kementerian, dari nasional, dari pusat ya Pak, akan dibangun? Terdengar seperti itu, tapi tinggal bagaimana tindak lanjut dari pihak PU kita untuk agar supaya tidak berubah lagi. Mohon doanya ya. Dari provinsi apa yang dijanjikan Pak? Dari provinsi tentu seperti halnya mandiri pangan yang telah di-launching kemarin. Yang telah di-launching kemarin itu harus dilaksanakan, dan untuk pembangunan infrastruktur menuju mandiri pangan tersebut harus ditingkatkan, dan itu yang sudah dijanjikan, dan alhamdulillah Oku Timur menyambut baik, artinya harus mendampingi program yang diberikan oleh pihak provinsi seperti Merdeka Pangan dengan hatinya perempuan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.